Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Azan Story. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Nih pada maghrib ini saya akan azan maghrib di pesantren mahasiswa Al-Manar ya. Ini mahasiswa putri gelombang pertama. Sangat rapi sekali ya teman-teman ya. Dan ini masjidnya teman-teman. Kita nanti akan azan maghrib di sini menggunakan azan irama Kurdi yang santai dan sadu. Saksikan terus, jangan kemana-mana. Terima kasih. Cik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
Hayya 'alal falah. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Baik teman-teman, itulah azan Kurdi. Tonton ya di azan story yang dada-dada tadi, ada love-nya di situ. Oh iya, dadah. Oke guys, tuh mereka dada-dada. Cari azan story namanya. Nontonnya gratis, nanti bagi hasil duitnya. Nah ini teman-teman ya. Mereka mendengarkan azan irama Kurdi yang sangat sadu. Cukup sekian, terima kasih. Dan itu pasar pom yang ganteng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kita azan, kita lanjut. Ada muhadarah ya, tausiah kelompok 1. Ini bidadari yang cantik-cantik. Calon-calon generasi umat. Oke. Oh, kayak ustazah penceramahnya, masya Allah. Oke, teman-teman, kita dengarkan apa yang disampaikan dia ini. Temanya tentang apa ini kira-kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sebuah hukum yang diterapkan itu adalah makna ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, makna ibadah sehari-hari. Oke, mereka mengheningkan cipta, mencatat semuanya. Masya Allah. Ibadah secara bahasa berarti kerendahan hati, ketundukan dan kepatuhan. Adapun secara istilah, ibadah adalah sesuatu yang mencakup segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beberapa orang saat mengerjakan ibadah pasti sebenarnya hanya terlintas ibadah formal seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu semua adalah ibadah utama yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim. Perlu diketahui bahwa ibadah tidak terbatas pada hal tersebut. Dalam Islam, ibadah memiliki konsep yang sangat luas dan menyeluruh, mencakup segala hal yang dilakukan dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Zariyah ayat 46 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak. Namun 3 di antaranya adalah 1. Mensucikan diri. Ibadah
Ibadah mempunyai tujuan untuk membersihkan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan ketahanan mental. Ibadah membutuhkan kita untuk bersabar menghadapi kesulitan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya bahwa ada hikmah di balik setiap. Masya Allah, rajin-rajin mencatatnya. Yang terakhir adalah menenteramkan hati. Ibadah adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika seseorang mengenal dekat dengan Allah, maka ia pun akan selalu mengingatnya. Ketika seseorang selalu mengingat Allah, maka hatinya pun akan selalu tenang dan benar. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat yang benar itu disebutlah ibadah. Saat kita bekerja sungguh-sungguh, membantu orang lain yang membutuhkan, bahkan perbuatan sederhana seperti tersenyum pada sesama pun juga termasuk sebuah ibadah. Islam memberikan kita untuk selalu menjaga niat yang lurus dalam setiap perbuatan. Ibadah juga mencakup bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak di dalam rutinitas yang melelahkan, dan kadang kita lupa bahwa setiap aktivitas bisa menjadi ladang pahala. Namun kita hanya perlu mengubah sudut pandang dan niat kita. Karena di setiap kata dan setiap perbuatan yang kita lakukan bisa menjadi ladang ibadah jika kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjadikan hidup ini sebagai ibadah yang utuh, bukan hanya dalam sholat ataupun puasa, tapi dalam setiap detik atau setiap tindakan yang kita lakukan. Maka dari itu juga, semoga kita semua senantiasa berada dalam kebaikan, meraih keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, itulah kultum kuliah 70 menit, teman-teman. Ayo tanya. Ya, di sini saya ingin sedikit sharing tentang cerita saya. Masya Allah, cerita. Terkait ibadah juga, namun lebih ke sholat gitu. Jadi waktu saya kelas 10, tapi jangan contoh-contoh ya teman-teman, ini sangat buruk sekali, biar dari sisi positifnya saja. Jadi waktu kelas 10 itu, saya nggak pernah sholat. Saya nggak pernah ngaji. Lihat kamera dia, teman-teman. Jadi cuma Islam KTP saja. Masya Allah, mantap. Terus saat kelas 10 itu orang tua saya buka bisnis. Curhat ya, curhat. Kuliner. Biasanya kan bisnis kuliner itu kan ada saingannya ya. Saingannya kan paling ngirim semacam santet atau segala macam. Astagfirullahaladzim. Kalau Tenang Pak, masuk kamera, nanti jadi tonton. karena waktu itu keluarga saya dikirimin santet dan ditambah juga saya tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah beribadah, jadinya saya juga kena gitu loh. Iya, ada gangguannya. Jadi kok tidur tuh tiba-tiba ketindihan. Aduh. Lagi mandi itu tiba-tiba pintu digedor-gedor kayak gitu. Sampai akhirnya keluarga saya tuh diruqyah. Dan ternyata itu keluarga saya tuh dikirimin satu genderuwo sama satu kuntilanak. Kiriman dari saingan bisnisnya orang tua saya. Nah, sejak saat itu saya diruqyah. Terus akhirnya saya tobat. Masya Allah, mantap. Tapi tobat pun nggak sepenuhnya tobat ya, maksudnya kadang-kadang ada kalanya saya melenceng gitu, maksudnya lupa sholat gitu, cuman nggak separah waktu kelas 10. Kadang-kadang solehah, kadang solihin. Diambil sisi positifnya saja, kita sebagai orang muslim itu harus sholat, karena dengan sholat juga tuh kita dilindungi sama Allah gitu. Nah, betul Ustazah, benar sekali Ustazah. Saya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Oke, terima kasih. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang sangat unik sekali teman-teman. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.